Waalaikumsalam. Kita dengan usaha dengan para petani cabai di daerah ini, daerah Jogja di mana? Catur Harjo Bu, di Sleman gitu. Mas, kita boleh informasi dari Mas Pak, gimana tuh awalnya akhirnya ketemu antara petani dan membuat produk sambelnya? Ya, kalau awalnya sih produk ini tuh gara-garanya saya nganter barang ya kan, toko bangunan itu nganter barang, yang beli kebetulan petani. Petani itu lagi ngeluh harga cabenya murah banget gitu, pas itu lah sampai Rp8.000. Padahal untuk ongkos orang metikin cabenya sendiri itu kan 4.000 itu sejam, 4.000 itu sejam gitu. Jadi nggak nutup, malah rugi. Semakin rugi kan biaya tanam makin mahal, kayak pupuk, mulsa segala macam itu mahal. Nah, tapi harga panen itu nggak nentu gitu, bisa jatuh, bisa tinggi. Nah kemarin itu pas jatuh, jadi saya inisiatif buat membeli gitu hasil panen mereka, hasil jerih payah mereka selama 3 bulan itu saya beli, dihargain lah harganya sih yang pantas buat mereka. Minimal kan 10.000 ya, biar mereka balik modal gitu. Ya udah saya beli ya, palingnya 10.000, kadang 15.000 kayak gitu. Terus saya olah begini, biar dia itu lebih tahan lama sama daya jualnya lebih tinggi kayak gitu. Jadi ini selain membeli dari petani, melibatkan petani cabai juga di daerah Ya ini? kalau kemarin itu saya baru uji coba sebenarnya kayak melibatkan pemuda lebih tepatnya Pak. Soalnya kan yang jadi persoalan petani sekarang itu diri regenerasinya ya. Regenerasi petani gitu kan, anak muda nggak ada yang mau bertani gitu kan, dikasih lahan 1.000 meter pun nggak mungkin ditanemin cabai gitu. Tanaminnya beton buat kafe kan gitu. Iya. Apa beda mindset, beda pandangan? Iya beda pandangan. Nah jadi di sini saya pengen apa ya, ngajakin lagi gitu anak muda gitu. Kita rekrut anak muda. Nah di situ kita ajak ya pertama bisnisnya dulu mungkin. Kalau saya kan emang bertaninya juga kurang. Saya lebih ke arah pengolahan. Jadi saya olah dulu. Oh ternyata bertani itu menguntungkan. Jadi otomatis mereka kembali gitu, kembali untuk ke jalur bertani segala macam. Makanya saya ngincernya anak muda. Kemarin itu saya dicoba 2 orang dulu ya, emang masih kecil ya, masih baru 3 bulan. 2 orang itu saya ajak, yuk masak bareng yuk gitu. Masih SMA. Karena emang niatnya saya untuk regenerasi kan, regenerasi petani ke depannya. Jadi yuk kita masak. Oh ini loh, ternyata hasil petani lokal Indonesia tuh nggak kalah gitu kalau dibanding produk-produk yang udah bermerek lainnya gitu. Bagus ya, jadi mudah-mudahan juga punya pikiran lebih baik gitu ke depan. Iya, jadi emang tujuan saya kayak gitu biar apa ya? Kalau pemuda itu kerja biasanya kan di pabrik ya, mereka bangga gitu kerja di pabrik. Menurut saya itu sesuatu yang mubazir sebenarnya, kayak mereka capek-capek kerja tapi yang diperuntungkan itu pengusaha-pengusaha besar gitu ya. Sedangkan kita nggak dapat apa-apa nih kelurahan nih. Makanya saya di sini juga berusaha buat apa ya, bikin rumah produksi itu biar pemuda-pemuda itu kerjanya di kelurahan ini juga, otomatis dia membangun kelurahan itu sendiri kan gitu. Iya. Nanti jadi memberantas kemiskinan, terus dia juga nanti menyaring tenaga kerja kayak gitu. Jadi minimalnya baru lingkup kelurahan lah, karena saya kan masih baru 3 bulan 4 bulan ini, kemarin Idul Fitri lah baru mulai ini. Tapi ini alhamdulillahnya sertifikat halalnya udah terbit, walaupun belum dicetak, sama PIRT itu lagi diurus gitu. Udah tinggal. Dan pemasaran ini gimana? Alhamdulillah bagus sih, bagus. Saya udah sampai Bali, Kerawang, Bekasi, Tangerang, bahkan Surabaya, Temanggung, Magelang sudah. Jadi dalam 1 bulan itu berapa banyak produksi? Entah ya, kalau 500-700 ada. Iya, begitu. Udah lebih lah, lebih gitu. Alhamdulillah ya udah lebih ya, walaupun kan ini masih tahap awal, kita masih sering berbagi gitu kayak, ini nyobain dulu dong sambal saya gitu. Ini hasil petani lokal loh kayak gitu. Biar mereka tuh kenal produknya kita dulu. Kebetulan kan saya juga mahasiswa tata boga walaupun belum lulus gitu. Jadi masih bisa tanya-tanya sama dosen gitu kan, oh resepnya yang enak kayak gimana gitu, terus cara ngawetin yang aman tuh bagaimana gitu. Ini saya juga udah kerja sama Dinas Koperasi Sleman, Dinas Perdagangan dan Industri Sleman, itu alhamdulillah sangat mensupport saya gitu di sini. Sangat dibantu lah soal pelatihan bisnis, cara memasarkan bagaimana itu, alhamdulillahnya sangat dibantu sama dinas Sleman ya khususnya. Dinas Disperindak sama Dinkop, Dinas Koperasi, nah itu sangat membantu. Mereka kan punya apa ya, RKS itu Rumah Kreatif Sleman. Nah, jadi saya diaktifkan di sana lah. Kegiatan itu sering nih, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali ada terus. ya.
ke depan jujur yang sekarang ini yang paling terkendala itu di alat, jujur aja kayak Pupuk gimana Mas? kalau pupuk itu nanti kita bisa olah lah di sini, kita bisa olah dari bahan-bahan yang udah sisa-sisa gitu kan, kita juga pupuk cair segala macam gitu ya. Kalau harapan saya itu sebenarnya di alat, karena kan ini kan saya mikirnya ke depannya panjang jauh, nggak cuma di sini aja untung terus udah selesai, nggak. Saya maunya itu kita tuh bisa ekspor cabai, karena di sini cabai itu banyak banget petani cabainya, ya petani cabai ini hampir mayoritas petani cabai. Jadi itu butuh kayak alat pengeringan sebenarnya. Kayak ini kan nggak cuma di sambal aja, ini sambal hanya permulaan bagi saya. Saya tuh maunya ekspor cabai kering gitu. Dunia kan banyak yang butuh banget cabai kering ya, untuk chili oil, untuk segala macam masakan yang lain. Itu penting sekali itu cabai kering. Sedangkan kita banyak gitu dan kita malah kebuang rata-rata kan gitu. Cabai-cabai, iya cabai-cabai itu. Nah, jadi cabainya kalau udah busuk itu nggak iya bisa busuk diolah. kebuang, nggak bisa diolah. Makanya Kalau itu bisa dikeringkan. iya saya mikirnya kita keringin aja kali ya, pas harga lagi rendah itu kita keringkan. Kita keringkan bertahun-tahun gitu kalau udah dikeringkan. Nah, tapi kalau misalkan dikeringkan secara tradisional itu sebenarnya bisa. Kalau dikonsumsi untuk lokal itu bisa, tapi kalau untuk ekspor nggak boleh. Karena kalau untuk ekspor kan nanti ada BPOM segala macam yang kastanya tinggi-tinggi itu, ya nanti dilihat tuh cara produksinya. Kalau cuma dijemur itu nggak boleh, harus pakai alat. Nah, soalnya kan ada kontaminasi dari kanan kiri ya, udara kanan kiri atas bawah, bakteri semua tuh. Nah itu nggak masuk nanti ke legalitasnya. Jadi kalau saya ya emang sekarang lagi memperjuangkan, jujur aja sekarang saya masih hampir dikatakan sendiri dari desain label, masak, uji resep, uji pasar, dan lain-lain, sertifikasi halal, PIRT nggak murah loh. PIRT itu satu jenis kayak gini 200.000, dan itu saya masih sendiri kalau untuk PIRT segala macam. Kan kalau dinas hanya memfasilitasi aja, kalau untuk uji lab segala macam itu saya masih sendiri. Nah, itu jadi kalau kedepannya ya saya ini awal, ini cuma awal saya tuh ini cuma membuka jalan gitu, hanya untuk membuka jalan biar kita tuh bisa berkembang gitu, kita nggak cuma menjual mentah gitu. Seperti itu. Begitu kalau saya boleh tahu gimana sih pemerintah kedepannya yang diharapkan gimana gitu? Sebenarnya di pemerintah itu cukup gampang sebenarnya. Bukan kalau yang selama ini saya dapatkan ya dari pemerintah itu hanya seminar-seminar belaka. Hanya seminar-seminar belaka. Jadi kayak cuman kita dipanggil ke sana, kita pembinaan, Support secara emosional aja ya. Iya, Tapi kalau emosional. misalnya menghadirkan alat ini itu belum ada ya. Ya kalau saya itu alat-alat itu mungkin bisa dikebelakangkan. Yang jelas itu ada kayak pendampingan, coaching. Jadi tidak hanya dimotivasi di sana, tapi pemerintah yang kesini. Misalkan di Catur Harjo ini ada 5 UMKM gitu. Kasihlah satu pendamping. Kan satu minggu ada 7 hari ya. Katakan hari Senin ke sana, hari Selasa ke sini, hari Rabu ke sana. Otomatis nanti kualitas terjaga, ya kan Bu? Misalkan nanti kayak keamanan pangan, terus kayak itu kan sekalian bisa untuk mengecek keamanan pangannya kok bener nggak sih yang diuji lab sama yang dipraktekkan sehari-hari. Biasanya yang di masyarakat kan yang dicek cuma yang di awal, habis itu kan nggak tahu yang dimasak seperti apa. Nah, terus dibimbing tuh yang satu itu sebagai pembimbing gitu, kayak mas ini kita di pemasaran, nanti dibantu kan mereka punya channel kayak pemasaran di mana. Ini saya pemasaran masih lewat saudara-saudara gitu. Jadi gini, beliau menjualkan di sekolahnya, ada yang sebagai kerja di dinas, dia juga menjualkan juga di kantornya, jadi masih lingkaran kecil. Masyarakat yang seperti saat ini dan kedepannya untuk merealisasikan semua yang diharapkan. Kalau saya jujur dari hati ya, saya pengennya Anies Baswedan, karena yang saya lihat di Jakarta walaupun tidak terposting oleh media sosial, tapi saudara saya banyak yang di Jakarta gitu kan, banyak yang di Jakarta. Itu tuh sangat mementingkan pemikiran terlebih dahulu gitu, nggak langsung action, tapi dia tuh kayak dipikirkan dulu jangka panjangnya seperti ini. Kayak contohnya di Bundaran HI itu yang dibikin umum untuk Jakarta itu
itu kan tempat paling mahal, paling istimewa yang tadinya nggak bisa dinikmatin oleh warga kecil kan, seperti itu ya. Tapi saya lihat, wah keren banget ini. Saya mikirnya kayak ini nyewanya aja berapa juta ini, berapa puluh juta per tahunnya, tapi bisa dinikmatin oleh warga yang paling kecil. Kalau di situ cuman restoran kayak yang dulu kan hotel, restoran yang bisa menikmatin cuman kalangan atas kan kayak gitu. Jadi kalau saya mikirnya ya Anies Baswedan untuk sementara ini, karena kalau dari yang lain-lain karena kurang ya menurut saya kan. Jadi presiden tugasnya itu menurut saya cuma dua, mencerdaskan bangsa sama menjaga kemiskinan kayak gitu. Tugasnya itu sebenarnya dua itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi. Yang menurut saya dapat dua-duanya itu beliau cerdas, sama beliau ada usaha untuk memakmurkan rakyat miskin gitu. Seperti itu yang saya lihat. Dan dia yang saya lihat ini tidak peduli dengan pandangan orang lain. Yang penting dia fokus dengan kebaikannya sendiri, tidak menjatuhkan. Saya kalau di media sosial itu saya bukan menjilat ya, tapi yang saya lihat sendiri dia tidak pernah menjatuhkan dalam wawancaranya, dalam apanya itu tidak pernah menjatuhkan, hanya berfokus dengan dirinya sendiri. Dan kalau ada tuduhan, lihat aja buktinya. Saya udah ngelakuin ini, ada nggak kecurangan, ada nggak kayak gitu. Jadi dia cuma menunjukkan dulu bukti kerjanya, bukan omongan